Oke, langsung aja ya. Kita bakal bahas sesuatu yang lumayan bikin merinding. Soalnya, ini tentang sosok yang katanya selalu ada di samping kita. Tapi kita nggak pernah bisa lihat. Siapa sih dia sebenarnya? Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang ngeliatin? Atau tiba-tiba dapat firasat aneh gitu padahal lagi sendirian? Nah, rasa-rasanya banyak dari kita yang pernah ngalamin hal kayak gitu kan. Dan ternyata ada loh konsep yang coba ngejelasin fenomena ini. Betul banget. Jadi, dalam kepercayaan Islam, dipercaya kalau sejak kita lahir, itu kita nggak cuma ditemenin sama malaikat pencatat amal loh, tapi ada, sebut saja, entitas lain yang khusus ditugasin buat kita. Selalu ada, nggak pernah pergi. Nah, pendamping inilah yang disebut Jin Korin. Yuk, kita coba kupas tuntas. Apa sih arti nama ini sebenarnya? Dan sedekat apa emangnya hubungan kita sama dia? Oke, ini bagian yang menurut saya keren banget. Bahasa Arab itu kaya sekali. Bayangin ya, untuk kata pendamping aja ada 14 kata yang beda. Masing-masing nunjukin level kedekatan yang berbeda-beda. Mulai dari yang cuma sekedar kenal di jalan, sampai ke ikatan yang paling dalam. Dan dari semua kata itu, Korin ini ada di level paling puncak. Ini bukan lagi sekedar teman atau sahabat deket. Bukan. Korin itu artinya sesuatu yang nempel banget, nggak bisa dipisahin. Jadi intinya, ini tuh tingkat kedekatan yang paling absolut. Nggak ada lagi di atasnya. Terus, sedekat-dekatnya itu kayak gimana sih? Maksudnya, gimana? Coba kita ngebayangin ada hubungan yang lebih intim dari, ya, hubungan manusia yang paling dekat sekalipun. Coba kita pakai perumpamaan ya. Ambil contoh hubungan paling dekat antar manusia deh. Suami istri misalnya. Intim banget kan? Tapi tetap ada batas privasi. Pasangan kita kan nggak ikut kita ke kamar mandi misalnya. Nah, Korin, dia melewatin semua batasan itu. Nggak ada yang namanya privasi. Nggak ada satu detik pun dia nggak ada di situ. Dan kalimat ini benar-benar nangkep esensinya. Ini bukan hubungan yang sebentar. Ini ikatan seumur hidup. Dari kita pertama kali narik napas, sampai nafas terakhir kita, Korin itu ada. Kalau dia selalu ada bareng kita, terus apa dong kerjaannya? Pasti ada peran dan akibatnya kan? Apa sebenarnya yang Korin ini lakuin sepanjang hidup kita? Dan apa aja yang dia tahu tentang kita? Perjalanan dia bareng kita itu simple tapi dalam banget. Pas kita lahir, dia ditugasin. Sepanjang hidup kita, dia jadi saksi bisu buat tiap detik yang kita lewatin. Dan baru pas kita meninggal, tugasnya selesai. Ikatan itu putus. Sekarang, coba deh bayangin akibatnya. Ada yang ngamatin kita seumur hidup. Artinya, Korin kamu itu tahu semua rahasia yang gak pernah kamu ceritain ke siapa-siapa. Dia tahu kebiasaan jelek kamu, mimpi-mimpi kamu yang paling dalam, bahkan pikiran iseng yang cuma lewat sedetik. Dia itu saksi kunci dari seluruh hidup kamu. Oke, ini jadi pertanyaan yang logis banget kan? Kalau tugas Korin itu cuma nemenin kita selama kita hidup, terus nasibnya gimana dong setelah kita meninggal? Nah, sumber yang kita bahas ini pakai istilah yang kekinian dan pas banget. Gabut. Iya, beneran, gabut. Tahu kan kondisi pas kita bosen, gak ada tujuan, gak tahu mau ngapain. Coba bayangin deh, seluruh hidupnya itu cuma buat nemenin kamu, tiba-tiba tujuannya itu hilang gitu aja. Dan Korin yang kehilangan tujuannya ini bisa jadi masalah. Bayangin, setelah puluhan tahun punya satu kerjaan, sekarang dia jadi pengangguran. Nah, katanya nih, dalam kondisi gabut ini, mereka bisa jadi iseng atau malah nyari kerjaan baru. Misalnya nungguin kesempatan buat merasuki orang lain yang imannya lagi lemah. Jadi, yuk kita tutup pembahasan ini dengan satu renungan. Kalau beneran ada sosok yang ngeliatin setiap momen hidup kamu, dari yang paling kamu banggakan sampai yang paling bikin malu, kira-kira rahasia apa aja ya yang dia tahu tentang kamu sekarang ini? Bikin mikir kan?